Banyak orang mengira, semakin rajin ibadah maka semakin kuat pula spiritualitasnya. Semakin sering sujud, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin banyak doa, semakin tenang jiwa. Tapi Imam Al-Ghazali justru pernah berdiri di titik yang sangat berbeda. Ia adalah ulama besar. Dihormati. Dikelilingi murid. Lisannya fasih menyebut nama Allah. Tangannya sibuk menulis kitab. Namun di tengah semua itu, jiwanya kosong. Hatinya kering. Dan hidupnya terasa palsu. Al-Ghazali tidak sedang berbicara tentang orang awam. Ia berbicara tentang dirinya sendiri. Seorang ahli ibadah. Seorang ahli ilmu. Seorang tokoh besar pada zamannya. Tapi justru dari orang seperti inilah kita belajar bahwa ibadah yang ramai belum tentu melahirkan spiritualitas yang hidup. Ia menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Bahwa apa yang ia lakukan selama ini lebih banyak mengenyangkan ego daripada mendekatkan jiwa kepada Tuhan. Ilmu yang ia ajarkan memberinya nama, tapi tidak memberinya ketenangan. Ibadah yang ia lakukan menggerakkan tubuh, tapi tidak menghidupkan hati. Dan disitulah krisis besar itu dimulai. Al-Ghazali menyebut kondisi ini sebagai penyakit batin yang paling berbahaya. Penyakit yang tidak terlihat. Penyakit yang justru tumbuh subur di balik kesalehan lahiriah. Penyakit ketika seseorang merasa sudah dekat dengan Allah, padahal hatinya jauh. Penyakit ketika seseorang merasa sudah suci, padahal jiwanya penuh ambisi, pujian, dan ketakutan kehilangan dunia. Ia berhenti mengajar, meninggalkan jabatan, pergi mengembara. Bukan karena ia ingin lari dari agama, tapi karena ia ingin menemukan kembali Tuhan yang selama ini hanya ia bicarakan, tapi belum ia rasakan sepenuhnya. Disinilah pelajaran besar itu muncul. Bahwa spiritualitas bukan tentang seberapa sering kita beribadah, tapi seberapa jujur kita hadir di dalam ibadah itu sendiri. Bahwa solat bukan sekadar berdiri, rukuk, dan sujud, tapi peristiwa perjumpaan batin. Bahwa doa bukan tentang panjangnya lafaz, tapi tentang ketulusan hati yang berserah. Al-Ghazali berkata, ada orang yang solat tapi tidak solat. Ada orang yang berdoa tapi tidak berdoa. Tubuhnya bergerak, lisannya berucap, tapi hatinya tidak ikut hadir. Dan ketika hati tidak hadir, ibadah kehilangan ruhnya. Yang tersisa hanyalah rutinitas, kebiasaan, bahkan pelarian. Inilah sebabnya mengapa ada orang yang rajin ibadah, tapi mudah marah, mudah merendahkan orang lain, mudah merasa paling benar, mudah menghakimi, karena ibadahnya belum menyentuh akar jiwanya. Belum membersihkan penyakit batin yang paling halus, kesombongan spiritual. Al-Ghazali mengingatkan, merasa diri paling taat adalah jebakan paling licik. Karena disitulah ego menyamar sebagai kesalehan. Disitulah nafsu bersembunyi di balik sajadah. Disitulah hati merasa aman, padahal justru sedang jauh. Spiritualitas sejati, menurut Al-Ghazali, tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin ia merasa kecil. Semakin ia sadar betapa rapuh dirinya. Semakin ia lembut pada sesama. Semakin ia takut menyakiti hati orang lain. Ia mengatakan, tanda spiritualitas yang hidup bukan banyaknya ibadah sunnah, tapi bersihnya hati dari dengki, iri, dan ria. Bukan lantangnya zikir, tapi tenangnya jiwa saat diuji. Bukan kerasnya suara di mimbar, tapi lembutnya sikap dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ghazali mengajarkan bahwa tujuan ibadah bukan pahala semata, tapi transformasi jiwa. Ibadah yang benar akan mengubah cara kita memandang dunia. Mengubah cara kita menghadapi sakit. Mengubah cara kita menerima kehilangan. Mengubah cara kita memaafkan. Jika setelah bertahun-tahun ibadah, kita masih gelisah tanpa sebab, mungkin yang perlu kita periksa bukan jumlah ibadah kita, tapi kehadiran hati kita. Jika kita masih mudah tersinggung, mungkin bukan kurang doa, tapi kurang kejujuran pada diri sendiri. Jika kita masih merasa hampa, mungkin kita terlalu sibuk menyenangkan Tuhan dengan ritual, tapi lupa mendekat dengan ketulusan. Al-Ghazali menekankan pentingnya muhasabah.
Duduk diam. Menyimak isi hati. Bertanya dengan jujur. Untuk siapa aku beribadah? Untuk Tuhan? Atau untuk penilaian manusia? Untuk mendekat? Atau untuk merasa aman? Untuk cinta? Atau untuk ketakutan? Spiritualitas yang sejati tidak selalu terlihat. Ia tidak selalu lantang. Tidak selalu dramatis. Tapi ia terasa. Dalam kesabaran. Dalam penerimaan. Dalam rasa cukup. Dalam kemampuan untuk tetap lembut di dunia yang keras. Ia berkata, orang yang benar-benar spiritual tidak sibuk membuktikan kesalehannya. Karena hatinya sudah cukup dengan Tuhan. Ia tidak haus pujian. Tidak takut celaan. Tidak gelisah kehilangan pengakuan. Dan inilah pesan paling dalam dari Al-Ghazali. Bahwa ahli ibadah tidak otomatis memiliki spiritualitas yang kuat. Tapi orang yang jujur pada hatinya, meski ibadahnya sederhana, bisa jauh lebih dekat dengan Tuhan. Maka jangan ukur spiritualitas dari apa yang tampak. Ukurlah dari apa yang tumbuh di dalam. Dari apakah hatimu lebih tenang. Apakah egomu berkurang? Apakah kasihmu bertambah? Apakah hidupmu lebih bermakna? Karena pada akhirnya, spiritualitas bukan tentang seberapa sering kita menyebut nama Tuhan. Tapi seberapa dalam nama itu mengubah cara kita hidup. Ada satu fase dalam perjalanan batin manusia yang jarang dibicarakan. Fase ketika seseorang sudah taat, sudah rajin, sudah disiplin beribadah, tapi justru mulai merasa lelah secara spiritual. Bukan lelah fisik, bukan lelah rutinitas, tapi lelah yang sulit dijelaskan. Hati terasa kosong, doa terasa hambar, air mata tak lagi mengalir. Dan di titik ini, banyak orang diam-diam bertanya dalam hati, ada yang salahkah denganku? Al-Ghazali mengatakan, justru di fase inilah seseorang sedang berdiri di pintu kesadaran. Karena kehampaan itu bukan tanda kegagalan, melainkan sinyal. Sinyal bahwa ibadah yang selama ini dilakukan mungkin telah berubah dari jalan menuju Tuhan, menjadi kebiasaan tanpa jiwa. Ia mengingatkan, jangan buru-buru menyalahkan diri. Jangan pula menambah ibadah hanya karena takut. Karena ketakutan tidak akan melahirkan kedalaman. Yang dibutuhkan adalah kejujuran. Duduk sejenak. Menarik napas. Dan bertanya pelan-pelan, apakah aku benar-benar hadir saat aku beribadah? Banyak orang sholat sambil membawa beban dunia ke dalam sajadahnya. Pikiran tentang pekerjaan, tentang masalah, tentang masa lalu, tentang masa depan. Tubuhnya menghadap kiblat, tapi hatinya berkelana kemana-mana. Al-Ghazali mengatakan, ibadah seperti ini bukan dosa, tapi ia kehilangan daya penyembuhnya. Spiritualitas sejati tidak membuat hidup bebas masalah, tapi ia mengubah cara kita memandang masalah. Orang yang spiritual bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang tahu kemana harus kembali saat jatuh. Ia menulis bahwa hati manusia seperti cermin. Jika cermin itu tertutup debu, cahaya tidak akan terpantul. Debu itu bukan dosa besar. Debu itu justru hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Rasa ingin dipuji, keinginan terlihat lebih baik dari orang lain, hasrat merasa benar, dan debu-debu inilah yang perlahan menutup cahaya spiritual. Al-Ghazali menekankan satu hal yang sangat halus, bahwa musuh terbesar spiritualitas bukan dosa besar, melainkan perasaan, aku sudah cukup baik. Karena saat seseorang merasa sudah cukup, ia berhenti membersihkan hatinya. Spiritualitas yang hidup selalu disertai rasa takut yang lembut. Bukan takut hukuman, tapi takut kehilangan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Takut hatinya mengeras. Takut ibadahnya menjadi kosong. Takut doanya hanya menjadi suara tanpa makna. Ia berkata, orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan tidak merasa aman dengan amalnya. Ia selalu berharap rahmat. Selalu khawatir hatinya berubah. Dan justru disitulah kerendahan hati tumbuh. Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa spiritualitas bukan berarti menarik diri dari dunia sepenuhnya. Ia bukan pelarian. Justru spiritualitas sejati membuat seseorang lebih sadar saat berada di dunia. Lebih jujur saat bekerja. Lebih adil saat memimpin.
lebih lembut saat berbicara, lebih sabar saat diuji. Jika ibadah tidak membuatmu lebih manusiawi, maka ada yang perlu ditinjau ulang. Jika doa tidak membuatmu lebih pemaaf, mungkin doamu masih berhenti di bibir. Jika zikir tidak membuatmu lebih tenang, mungkin hatimu belum ikut berzikir. Ia menulis, ada orang yang rajin beribadah tapi keras hatinya. Dan ada orang yang ibadahnya sederhana, tapi hatinya penuh cahaya. Tuhan tidak menilai dari banyaknya, tapi dari kedalaman. Al-Ghazali mengajak kita untuk memperhatikan tanda-tanda spiritualitas yang sering diabaikan. Tanda ketika seseorang tidak lagi sibuk mengomentari kesalahan orang lain. Tanda ketika ia lebih cepat menyalahkan dirinya daripada menyalahkan keadaan. Tanda ketika ia bisa diam tanpa gelisah. Tanda ketika ia merasa cukup meski tidak memiliki banyak. Spiritualitas juga terlihat saat seseorang kehilangan sesuatu yang ia cintai. Apakah ia tenggelam dalam kepahitan, atau perlahan belajar menerima? Apakah ia marah pada Tuhan, atau justru mendekat dalam kesunyian? Al-Ghazali mengatakan, iman yang matang bukan iman yang selalu merasa kuat, tapi iman yang tetap bertahan saat merasa lemah. Bukan iman yang selalu yakin, tapi iman yang jujur mengakui keraguannya lalu kembali mencari. Dan inilah keindahan spiritualitas. Ia bukan garis lurus. Ia perjalanan naik turun. Ada hari-hari terang. Ada malam-malam gelap. Tapi selama seseorang terus kembali, ia tidak pernah benar-benar tersesat. Maka jika hari ini engkau merasa ibadahmu hampa, jangan putus asa. Barangkali hatimu sedang mengetuk, meminta kehadiran yang lebih jujur. Meminta bukan tambahan ritual, tapi tambahan kesadaran. Duduklah lebih lama setelah sholat. Diamlah. Rasakan napasmu. Hadirkan Tuhan bukan sebagai konsep, tapi sebagai tempat kembali. Tidak perlu kata-kata indah. Kejujuran sudah cukup. Al-Ghazali mengajarkan, spiritualitas bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus membersihkan diri, terus meluruskan niat, terus kembali meski berulang kali jatuh. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup bermakna bukan seberapa suci kita terlihat, tapi seberapa dalam kita mengenal diri, dan seberapa jujur kita berjalan menuju Tuhan. Dan mungkin, justru saat engkau berhenti merasa paling spiritual, disitulah spiritualitas mulai tumbuh dengan tenang. Ada satu kebohongan halus yang sering kita warisi tanpa sadar. Kebohongan yang mengatakan bahwa orang yang paling rajin ibadah pasti paling dekat dengan Tuhan. Kebohongan ini tidak lahir dari niat buruk, tapi dari cara pandang yang terlalu dangkal. Karena kedekatan dengan Tuhan bukan soal intensitas gerakan, melainkan kualitas kehadiran. Al-Ghazali menyadari, selama ini banyak orang berlomba memperbanyak amal, tapi lupa memperdalam makna. Seolah-olah Tuhan menghitung, bukan merasakan. Seolah-olah Tuhan mencatat angka, bukan melihat hati. Padahal, yang paling sering membuat ibadah kehilangan ruhnya bukan kemalasan, tapi ketergesaan. Kita terburu-buru menyelesaikan sholat, terburu-buru membaca doa, terburu-buru mengejar pahala. Dan dalam ketergesaan itu, kita melewatkan satu hal yang paling penting, diam bersama Tuhan. Al-Ghazali berkata, ada ibadah yang menguatkan jiwa, dan ada ibadah yang justru mengeraskan hati. Perbedaannya bukan pada bentuknya, tapi pada niat yang tersembunyi di baliknya. Ketika ibadah dilakukan untuk melarikan diri dari rasa bersalah, ia tidak akan menyembuhkan. Ketika ibadah dilakukan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, ia justru merusak. Spiritualitas sejati tidak membuat seseorang merasa lebih suci, tapi membuatnya lebih waspada pada kotoran batinnya sendiri. Ia tidak sibuk menunjuk keluar, karena ia tahu medan perangnya ada di dalam. Al-Ghazali menulis bahwa hati manusia tidak pernah kosong. Jika tidak diisi kesadaran, ia akan diisi kebisingan. Jika tidak diisi kehadiran Tuhan, ia akan dipenuhi kegelisahan. Dan seringkali, kegelisahan itu justru disamarkan dengan aktivitas ibadah yang berlebihan. Ada orang yang tidak sanggup duduk sendiri dengan pikirannya. Maka ia sibuk dengan ritual. Bukan karena cinta, tapi karena takut mendengar suara batinnya sendiri. Padahal,
Suara itulah yang perlu didengarkan agar jiwa sembuh. Spiritualitas bukan pelarian dari luka, tapi keberanian untuk menemuinya dengan cahaya. Bukan penyangkalan atas kelemahan, tapi penerimaan yang jujur. Al-Ghazali mengatakan, orang yang mengenal dirinya dengan jujur akan lebih mudah mengenal Tuhannya. Karena Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tapi kejujuran. Tidak menuntut kepura-puraan, tapi kerendahan hati. Tidak menuntut tampilan luar, tapi keberanian untuk mengakui, aku lemah, dan aku butuh engkau. Ada momen-momen sunyi dalam hidup, ketika semua ibadah terasa kering. Saat itulah banyak orang panik, merasa imannya runtuh. Padahal, menurut Al-Ghazali, justru di saat seperti itu iman sedang dimurnikan. Seperti emas yang dibakar agar terpisah dari kotorannya, jiwa juga melewati fase panas. Fase ketika rasa manis ibadah dicabut, agar niat diuji. Apakah kita beribadah karena rasa nikmat, atau karena kesetiaan? Al-Ghazali berkata, jangan heran jika suatu hari engkau beribadah tanpa rasa. Jangan berhenti. Jangan pula memaksa rasa itu kembali. Tetaplah berjalan. Karena cinta yang matang tidak selalu emosional. Ia tenang. Ia setia. Ia bertahan bahkan saat tidak merasa apa-apa. Inilah kedewasaan spiritual yang jarang diajarkan. Bahwa iman bukan selalu getaran di dada. Kadang ia hanya keputusan sederhana untuk tetap kembali, meski hati terasa hampa. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena menyangka spiritualitas selalu harus terasa indah. Padahal, keindahan terdalam justru sering lahir setelah kesunyian panjang. Al-Ghazali mengingatkan, jangan ukur kedekatanmu dengan Tuhan dari perasaanmu hari ini. Ukurlah dari arah langkahmu. Apakah engkau masih kembali, atau mulai menjauh? Apakah engkau masih berusaha jujur, atau mulai berpura-pura? Spiritualitas juga bukan tentang menjadi orang yang selalu benar. Justru semakin spiritual seseorang, semakin ia sadar betapa sering ia keliru. Semakin ia belajar menahan lidah, menahan penilaian, menahan reaksi. Ia tidak mudah tersinggung, karena egonya tidak lagi rapuh. Ia tidak mudah tersulut, karena hatinya sudah belajar diam. Dan diam inilah yang menjadi ruang kehadiran Tuhan. Al-Ghazali menyebut diam sebagai ibadah yang terlupakan. Diam dari keluhan. Diam dari membandingkan diri dengan orang lain. Diam dari kebutuhan untuk selalu terlihat benar. Dalam diam itu, jiwa bernapas. Dan dari napas yang pelan itu, makna hidup mulai terasa. Hidup tidak lagi sekadar tentang mengejar, tapi tentang memahami. Tidak lagi tentang membuktikan, tapi tentang menerima. Tidak lagi tentang takut kehilangan, tapi tentang percaya bahwa apa yang ditetapkan Tuhan selalu cukup. Inilah buah spiritualitas yang sejati. Bukan kekuatan luar biasa, tapi ketenangan yang tidak terguncang. Bukan hidup tanpa masalah, tapi hati yang tidak lagi berperang dengan kenyataan. Al-Ghazali menutup banyak tulisannya dengan pesan yang sangat lembut. Jangan pernah merasa aman dengan dirimu sendiri, tapi jangan pula putus asa dari rahmat Tuhan. Berjalanlah di antara harap dan takut. Itulah jalan orang-orang yang hidup. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup bermakna bukan seberapa banyak ibadah yang kita kumpulkan, tapi seberapa dalam ibadah itu mengubah cara kita mencintai, memaafkan, bersabar, dan berserah. Dan jika malam ini engkau masih mendengarkan, masih bertahan, masih merenung, mungkin itu tanda bahwa jiwamu belum mati. Ia hanya sedang mencari jalan pulang. Ada saat-saat dalam hidup ketika manusia berhenti bertanya tentang benar dan salah, lalu mulai bertanya tentang makna. Saat itulah spiritualitas berhenti menjadi aturan, dan mulai menjadi perjalanan. Al-Ghazali memahami fase ini dengan sangat dalam. Ia tahu bahwa manusia tidak selalu membutuhkan jawaban. Kadang yang dibutuhkan hanyalah ditemani dalam kebingungan. Karena tidak semua keresahan bisa diselesaikan dengan dalil. Tidak semua kegelisahan bisa diobati dengan nasihat cepat. Ada luka batin yang hanya sembuh ketika seseorang berani duduk bersamanya, tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru memperbaiki.
Spiritualitas yang matang tidak panik melihat kelemahan. Ia tidak tergesa menutup retak jiwa dengan kata-kata manis. Ia membiarkan cahaya masuk melalui celah itu. Al-Ghazali menulis bahwa Allah sering mendekati manusia bukan lewat keberhasilan, tapi lewat kegagalan. Bukan lewat rasa cukup, tapi lewat kekosongan. Karena saat manusia merasa penuh, ia tidak mencari. Tapi saat ia merasa hampa, ia mulai mengetuk. Maka jangan buru-buru mengusir kehampaan. Jangan langsung menganggapnya sebagai tanda jauhnya iman. Bisa jadi justru disitulah pintu terbuka. Pintu menuju kejujuran yang lebih dalam. Kejujuran bahwa selama ini kita mungkin terlalu sibuk menjadi baik, sampai lupa menjadi tulus. Ada perbedaan besar antara menjadi orang baik dan menjadi orang yang jujur pada Tuhan. Orang baik sibuk menjaga citra. Orang yang jujur sibuk menjaga hati. Orang baik takut terlihat salah. Orang yang jujur berani mengakui salah. Al-Ghazali mengatakan, Tuhan tidak membutuhkan kesempurnaan kita. Ia tidak bertambah mulia oleh ibadah kita. Tapi kita yang membutuhkannya. Kita yang rapuh. Kita yang mudah tersesat oleh keinginan kita sendiri. Maka spiritualitas bukan proyek untuk mengesankan Tuhan. Ia adalah proses untuk menyelamatkan diri sendiri. Dalam salah satu renungannya, Al-Ghazali menulis tentang bahaya membandingkan diri dengan orang lain dalam urusan ibadah. Karena perbandingan adalah makanan ego yang paling halus. Saat kita melihat orang lain kurang, kita merasa cukup. Dan saat itu pula pertumbuhan berhenti. Spiritualitas sejati selalu membuat seseorang sibuk dengan kekurangannya sendiri, bukan kekurangan orang lain. Ia melihat dosanya sendiri lebih besar daripada dosa siapapun. Bukan karena ia paling berdosa, tapi karena ia paling jujur melihat ke dalam. Ada ketenangan aneh yang lahir dari sikap ini. Ketenangan karena tidak lagi merasa perlu menang. Tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Tidak lagi merasa dikejar oleh penilaian manusia. Al-Ghazali menyebut ini sebagai kebebasan batin. Kebebasan dari belenggu, apa kata orang. Kebebasan dari ketakutan kehilangan pengakuan. Kebebasan dari kebutuhan untuk selalu benar. Dan disinilah hidup mulai terasa lebih ringan. Masalah masih ada. Ujian masih datang. Tapi hati tidak lagi berisik. Tidak lagi melawan kenyataan. Tidak lagi berteriak dalam diam. Ia belajar menerima tanpa menyerah. Spiritualitas bukan membuat hidup lebih mudah, tapi membuat hidup lebih bisa diterima. Ada orang yang hidupnya sederhana, tapi hatinya luas. Ada orang yang hidupnya berat, tapi jiwanya lapang. Al-Ghazali mengatakan, kelapangan hati adalah tanda kedekatan dengan Tuhan. Karena hati yang dekat tidak merasa sendirian, bahkan saat tidak ditemani siapapun. Kesendirian tidak lagi menakutkan. Justru menjadi ruang perjumpaan. Ruang untuk mengingat. Ruang untuk kembali. Banyak orang hari ini takut sendirian. Takut hening. Takut tanpa distraksi. Karena dalam hening, suara hati terdengar lebih jelas. Dan tidak semua orang siap mendengarnya. Padahal, spiritualitas tumbuh paling subur dalam keheningan. Dalam jeda. Dalam napas yang disadari. Dalam doa yang tidak terburu-buru. Al-Ghazali menganjurkan untuk sesekali memperlambat ibadah. Membaca lebih pelan. Berdoa lebih singkat tapi lebih hadir. Mengurangi jumlah, menambah kedalaman. Karena Tuhan lebih dekat dari yang kita kira. Yang sering menjauh justru perhatian kita sendiri. Dan mungkin, selama ini bukan Tuhan yang terasa jauh. Tapi kita yang terlalu sibuk untuk benar-benar hadir. Jika engkau mendengarkan ini dan merasa lelah, itu tidak apa-apa. Jika engkau merasa kosong, itu bukan kegagalan. Jika engkau merasa imannya naik turun, itu manusiawi. Yang penting bukan seberapa kuat engkau hari ini, tapi seberapa jujur engkau mengakui kelemahanmu, lalu tetap kembali. Karena orang yang benar-benar spiritual bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang tidak berhenti pulang. Dan setiap kali ia pulang dengan hati yang sedikit lebih lembut, sedikit lebih rendah, sedikit lebih sadar. Hingga suatu hari, tanpa disadari,
hidup tidak lagi terasa sekadar beban. Ia menjadi amanah. Ia menjadi perjalanan. Ia menjadi kesempatan untuk mengenal Tuhan melalui diri sendiri. Pada titik tertentu dalam hidup, manusia berhenti mencari jawaban cepat. Ia tidak lagi tergesa meminta penjelasan atas segala hal. Ia mulai menerima bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab hari ini. Dan disitulah spiritualitas mulai berakar lebih dalam. Al-Ghazali memahami bahwa jiwa manusia tidak tumbuh lewat paksaan. Ia tumbuh lewat kesabaran, lewat proses yang pelan, lewat kesediaan untuk menunggu makna menyingkapkan dirinya sendiri. Ia menulis bahwa salah satu tanda jiwa yang belum matang adalah keinginan untuk segera merasa tenang, segera merasa benar, segera merasa dekat dengan Tuhan. Padahal, kedekatan sejati justru sering lahir dari perjalanan panjang yang melelahkan. Ada orang yang ingin cepat sampai, tapi tidak mau berjalan. Ada yang ingin merasakan manisnya iman, tapi enggan melewati pahitnya pembersihan hati. Dan disinilah banyak orang berhenti. Al-Ghazali mengingatkan, jangan iri pada orang yang terlihat damai. Karena kita tidak tahu proses apa yang telah ia lalui. Kedamaian bukan hadiah instan. Ia buah dari kejujuran panjang terhadap diri sendiri. Spiritualitas bukan soal menemukan cahaya secepat mungkin, tapi soal bersedia tinggal dalam gelap tanpa kehilangan arah. Dalam gelap itulah seseorang belajar membedakan mana suara Tuhan, mana suara egonya sendiri, mana dorongan cinta, mana dorongan takut, mana niat tulus, mana keinginan tersembunyi untuk diakui. Al-Ghazali berkata, ego tidak selalu datang dengan wajah kasar. Ia sering datang dengan wajah saleh, dengan bahasa kebaikan, dengan dalih agama. Dan karena itulah ia berbahaya. Ego senang merasa lebih tahu, lebih paham, lebih lurus, lebih taat. Dan selama ego masih memegang kendali, spiritualitas akan selalu dangkal, meski ibadah tampak megah. Spiritualitas sejati dimulai saat seseorang berani curiga pada dirinya sendiri. Bukan curiga yang melumpuhkan, tapi curiga yang membangunkan. Curiga pada niat. Curiga pada motif. Curiga pada rasa puas yang terlalu cepat. Orang yang benar-benar berjalan di jalan batin tidak pernah benar-benar merasa selesai. Ia tidak mengatakan, aku sudah sampai. Ia hanya berkata, aku masih berjalan. Dan justru karena itulah langkahnya ringan. Al-Ghazali mengajarkan untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan. Bukan untuk membenarkan dosa, tapi untuk menghindari keputusasaan. Karena putus asa adalah racun yang paling halus. Ia membuat seseorang berhenti berharap, lalu berhenti kembali. Tuhan tidak meminta kita datang dalam keadaan bersih. Ia meminta kita datang apa adanya. Dengan luka, dengan lelah, dengan hati yang kadang ragu. Dan setiap kali kita datang seperti itu, kehadirannya tidak berkurang, tidak menjauh, tidak menghakimi. Yang sering menjauh justru diri kita sendiri. Spiritualitas bukan tentang menjadi orang yang tidak pernah salah, tapi tentang menjadi orang yang tahu kemana harus kembali saat salah. Maka jika engkau hari ini masih berjuang dengan dirimu sendiri, itu tanda hidup. Jika hatimu masih gelisah mencari makna, itu tanda jiwa belum mati. Jika engkau masih mendengarkan sampai sejauh ini, itu tanda ada sesuatu di dalam dirimu yang ingin pulang. Al-Ghazali percaya, setiap manusia membawa benih cahaya. Tapi benih itu tidak tumbuh di tanah yang keras. Ia tumbuh di tanah yang lembut. Tanah yang diolah oleh kesabaran, kejujuran, dan kerendahan hati. Semakin seseorang merendahkan hatinya, semakin luas ruang bagi cahaya. Semakin ia melepaskan keinginan untuk terlihat sempurna, semakin ia dekat dengan kesempurnaan yang sejati. Dan di titik tertentu, tanpa disadari, hidup mulai berubah rasa. Masalah tetap datang, tapi tidak lagi merusak. Kegagalan tetap terjadi, tapi tidak lagi menghancurkan. Kesedihan masih ada, tapi tidak lagi menenggelamkan. Karena hati sudah memiliki tempat kembali. Bukan tempat yang menghapus rasa sakit, tapi tempat yang membuat rasa sakit bisa ditanggung.
Tempat yang membuat air mata tidak terasa sia-sia. Tempat yang membuat kelelahan terasa bermakna. Inilah yang dimaksud Al-Ghazali sebagai hidup yang bermakna. Bukan hidup tanpa luka, tapi hidup yang tahu untuk apa luka itu hadir. Dan mungkin, makna hidup tidak pernah datang sebagai jawaban besar. Ia datang sebagai ketenangan kecil yang menetap. Sebagai kemampuan untuk tetap lembut di dunia yang keras. Sebagai keberanian untuk tetap jujur di dunia yang penuh kepura-puraan. Jika engkau masih di sini, masih mendengar, masih bernapas pelan, izinkan dirimu diam sejenak. Tidak perlu berpikir. Tidak perlu menyimpulkan. Biarkan kata-kata ini mengendap. Karena kadang, yang paling dibutuhkan jiwa bukan tambahan pengetahuan, tapi ruang untuk merasa. Setiap manusia akan sampai pada satu kesimpulan yang sama, meski lewat jalan yang berbeda-beda. Bahwa hidup ini tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Bahwa rencana sebaik apapun tetap bisa runtuh. Bahwa doa yang paling sungguh-sungguh pun tidak selalu dijawab sesuai harapan. Dan justru di titik inilah spiritualitas diuji paling dalam. Al-Ghazali menulis, iman yang dangkal selalu menuntut hasil. Ia beribadah agar hidup lancar. Ia berdoa agar keinginannya terkabul. Ia patuh agar terhindar dari sakit. Maka ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, iman itu goyah. Namun iman yang matang berbeda. Ia tidak menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mengatur hidup. Ia menjadikan Tuhan sebagai tempat bersandar saat hidup tak bisa diatur. Spiritualitas yang kuat tidak berkata, "Aku beriman karena hidupku baik." Ia berkata, "Aku tetap beriman meski hidupku sedang berat." Dan ini adalah tingkat kedalaman yang tidak semua orang sampai. Banyak orang hanya mengenal Tuhan saat hidup lapang, tapi melupakannya saat hidup sempit. Banyak orang rajin berdoa saat membutuhkan, tapi menjauh saat doa tidak segera dikabulkan. Al-Ghazali mengatakan, hubungan seperti ini bukan hubungan cinta, tapi hubungan transaksi. Spiritualitas sejati tidak transaksional. Ia tidak menghitung. Ia tidak menuntut. Ia tidak mengancam. Ia hadir dengan pasrah yang sadar. Pasrah bukan menyerah. Pasrah adalah menerima kenyataan tanpa kehilangan arah. Pasrah adalah berhenti memerangi apa yang tidak bisa diubah, lalu memusatkan tenaga pada apa yang bisa diperbaiki, hati sendiri. Al-Ghazali menyebut fase ini sebagai fase penyerahan. Bukan penyerahan yang pasif, tapi penyerahan yang penuh kepercayaan. Kepercayaan bahwa hidup tidak pernah sia-sia. Bahwa tidak ada satupun peristiwa yang hadir tanpa makna, meski makna itu belum terlihat sekarang. Orang yang sampai pada fase ini tidak lagi sibuk bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Ia mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Dan pertanyaan kedua jauh lebih menyembuhkan. Spiritualitas juga mengubah cara seseorang memandang waktu. Ia tidak lagi tergesa, tidak lagi panik tertinggal, tidak lagi cemas dibandingkan. Karena ia sadar, setiap jiwa punya jadwalnya sendiri. Al-Ghazali menulis, kegelisahan manusia sering lahir bukan karena kekurangan, tapi karena perbandingan. Kita melihat hidup orang lain, lalu merasa hidup kita tertinggal. Kita melihat pencapaian orang lain, lalu meremehkan proses sendiri. Padahal, yang Tuhan nilai bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling jujur dalam perjalanannya. Spiritualitas membebaskan manusia dari perlombaan yang melelahkan. Ia mengembalikan hidup ke ritmenya yang alami. Pelan, bertahap, penuh jeda. Dan dalam jeda itulah jiwa bernapas. Orang yang spiritual tidak hidup tanpa ambisi, tapi ambisinya tidak menguasai. Ia bekerja, tapi tidak menjadikan hasil sebagai penentu harga diri. Ia berusaha, tapi tidak menjadikan kegagalan sebagai akhir segalanya. Karena ia tahu, nilai dirinya tidak ditentukan oleh dunia. Nilainya sudah ditetapkan oleh yang menciptakannya. Inilah kedamaian yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan dengan cepat, tidak bisa dipamerkan. Ia hanya bisa dialami. Dan seringkali, kedamaian ini datang setelah kelelahan panjang. Setelah doa-doa yang terasa sepi.
Setelah usaha yang tidak segera berbuah. Setelah air mata yang tidak disaksikan siapapun. Al-Ghazali mengingatkan, jangan meremehkan proses yang tidak terlihat. Karena justru di sanalah perubahan paling besar terjadi. Hati yang dulu keras mulai melunak. Ego yang dulu besar mulai menyusut. Keinginan untuk dipuji mulai memudar. Kebutuhan untuk diakui mulai berkurang. Dan tanpa disadari, hidup menjadi lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, tapi karena hati tidak lagi melawan. Jika engkau mendengar ini dan merasa lelah, itu wajar. Perjalanan batin memang melelahkan. Tapi ia tidak sia-sia. Setiap langkah kecil menuju kejujuran adalah langkah besar menuju makna. Dan mungkin, makna hidup bukan sesuatu yang harus ditemukan. Ia tumbuh. Perlahan. Diam-diam. Seiring kita belajar menerima diri sendiri apa adanya, sambil terus berjalan menuju Tuhan. Pada tahap tertentu, manusia berhenti ingin dimengerti oleh dunia. Ia tidak lagi mengejar pembenaran. Tidak lagi sibuk menjelaskan dirinya. Ia mulai nyaman jika tidak semua orang paham jalan hidupnya. Dan Al-Ghazali menyebut fase ini sebagai kematangan batin. Karena selama seseorang masih ingin dipahami oleh semua orang, hatinya belum benar-benar bebas. Ia masih terikat pada penilaian. Masih takut disalahpahami. Masih cemas ditinggalkan. Padahal, ketenangan sejati lahir ketika seseorang tidak lagi menggantungkan rasa aman pada pengakuan manusia. Spiritualitas mengajarkan satu hal yang sangat sulit diterima ego. Bahwa tidak semua orang harus setuju denganmu. Bahwa tidak semua niat baik akan dipuji. Bahwa tidak semua kebenaran perlu dibela dengan suara keras. Ada kebenaran yang cukup disimpan dalam diam. Al-Ghazali mengatakan, semakin dalam seseorang berjalan di jalan batin, semakin sedikit ia berbicara tentang dirinya. Bukan karena ia tidak punya apa-apa untuk dibagikan, tapi karena ia tahu, tidak semua yang benar harus diumumkan. Diamnya bukan kosong. Diamnya penuh. Dan dari diam itu, muncul kebijaksanaan yang lembut. Kebijaksanaan yang tidak melukai. Kebijaksanaan yang tidak memaksa. Kebijaksanaan yang tidak merasa paling benar. Inilah mengapa orang yang benar-benar spiritual sering tampak biasa saja. Tidak mencolok. Tidak dramatis. Tidak menuntut perhatian. Tapi kehadirannya menenangkan. Ucapannya meneduhkan. Sikapnya menguatkan. Ia tidak datang membawa jawaban besar. Ia datang membawa ketenangan. Al-Ghazali mengingatkan, jika engkau ingin tahu seberapa dalam spiritualitasmu, lihatlah caramu memperlakukan orang yang tidak bisa memberimu apa-apa. Orang yang tidak bisa membalas. Orang yang tidak punya posisi. Orang yang tidak menguntungkan. Karena disitulah wajah asli hati terlihat. Spiritualitas sejati tidak selektif. Ia tidak hanya lembut pada yang sejalan. Ia tidak hanya sabar pada yang disukai. Ia tidak hanya adil pada yang menguntungkan. Ia adil karena sadar. Ia sabar karena mengerti. Ia lembut karena telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan berdamai dengan diri sendiri adalah pekerjaan batin yang paling berat. Banyak orang terlihat kuat di luar, tapi berperang di dalam. Banyak orang terlihat religius, tapi diam-diam membenci dirinya sendiri. Banyak orang rajin ibadah, tapi tidak pernah benar-benar memaafkan masa lalunya. Al-Ghazali berkata, Tuhan Maha Pengampun. Tapi manusia sering lebih keras pada dirinya sendiri daripada Tuhan padanya. Spiritualitas mengajarkan kita untuk memandang diri sendiri dengan mata kasih, bukan mata hakim. Untuk mengakui kesalahan tanpa tenggelam dalam rasa bersalah. Untuk menyesali tanpa membenci diri. Karena membenci diri bukan tanda taubat. Itu tanda keputusasaan yang menyamar. Taubat yang sejati selalu mengandung harapan. Selalu mengandung keyakinan bahwa perubahan masih mungkin. Bahwa hati masih bisa dilunakkan. Bahwa cahaya belum padam. Dan selama seseorang masih mau kembali, pintu itu tidak pernah tertutup. Al-Ghazali menekankan, jangan remehkan kembali yang kecil. Kembali yang pelan. Kembali yang tertatih. Karena Tuhan tidak melihat kecepatan langkah, tapi arah hati.
Satu langkah jujur lebih bernilai daripada 1000 langkah palsu. Dan di titik ini, hidup mulai terasa lebih sederhana. Tidak lagi rumit oleh tuntutan menjadi ideal. Tidak lagi berat oleh tekanan untuk selalu benar. Tidak lagi melelahkan oleh kebutuhan untuk tampil sempurna. Hidup kembali menjadi apa adanya. Pagi dijalani sebagai pagi. Malam diterima sebagai malam. Bahagia disyukuri tanpa takut hilang. Sedih diterima tanpa merasa gagal. Al-Ghazali menyebut ini sebagai ridha yang hidup. Ridha bukan berarti tidak sakit. Ridha berarti tidak melawan kenyataan dengan kebencian. Ridha berarti berkata dalam hati, aku tidak mengerti semuanya, tapi aku percaya. Dan kepercayaan inilah yang membuat hidup terasa bermakna, meski tidak selalu menyenangkan. Jika engkau masih mendengarkan sampai di sini, mungkin ada bagian dalam dirimu yang sedang belajar diam. Belajar menerima. Belajar melepaskan. Biarkan proses itu berjalan. Jangan dipercepat. Jangan dihakimi. Jangan dibandingkan. Karena setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk pulang. Dan mungkin, pulang itu tidak selalu berarti sampai. Kadang pulang hanya berarti berhenti lari. Sekarang, tidak ada lagi yang perlu dikejar. Tidak ada yang harus dipahami dengan cepat. Tidak ada kesimpulan yang perlu dipaksakan. Biarkan kata-kata ini menjadi latar, bukan pusat perhatian. Karena pada akhirnya, spiritualitas tidak ingin dimengerti. Ia ingin dirasakan. Tarik napas perlahan. Dan lepaskan. Bayangkan semua peran yang selama ini engkau pakai. Sebagai anak. Sebagai orang tua. Sebagai pekerja. Sebagai orang yang harus kuat. Sebagai orang yang harus benar. Untuk sejenak saja, lepaskan semuanya. Tidak untuk selamanya. Hanya untuk malam ini. Hanya untuk beberapa napas. Engkau tidak sedang diuji. Tidak sedang dinilai. Tidak sedang dibandingkan. Engkau hanya sedang ada. Dan itu sudah cukup. Hidup tidak meminta kita selalu mengerti. Ia hanya meminta kita hadir. Dengan jujur. Dengan rendah hati. Dengan hati yang tidak sedang bersembunyi. Jika selama ini engkau merasa ibadahmu belum membawa damai, mungkin bukan karena engkau kurang taat, tapi karena engkau terlalu keras pada dirimu sendiri. Jika selama ini engkau merasa jauh dari Tuhan, mungkin bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena engkau belum berani mendekat apa adanya. Tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa kepura-puraan. Tuhan tidak menunggu versi terbaikmu. Ia menerima dirimu yang datang lelah, yang datang bingung, yang datang dengan hati gemetar. Dan setiap kali engkau datang seperti itu, tidak ada penolakan, tidak ada pintu tertutup, tidak ada syarat tambahan, hanya keheningan yang menerima. Spiritualitas bukan cahaya yang menyilaukan. Ia seperti api kecil di tengah gelap, tidak membuat bising. Tidak menarik perhatian, tapi cukup untuk membuatmu tidak tersesat. Dan selama api itu masih menyala, sekecil apapun, engkau masih hidup secara batin. Tidak apa-apa jika hari ini engkau belum damai. Tidak apa-apa jika imanmu terasa naik turun. Tidak apa-apa jika hatimu masih berantakan. Yang penting, engkau tidak berhenti kembali. Karena kembali tidak selalu berarti sampai. Kadang kembali hanya berarti berhenti lari, berhenti melawan, berhenti berpura-pura. Dan saat engkau berhenti, disitulah seringkali Tuhan sudah menunggu. Bukan dengan jawaban besar, bukan dengan tanda dramatis, tapi dengan rasa tenang yang pelan, yang sulit dijelaskan, namun terasa nyata. Jika malam ini engkau masih terjaga, masih mendengarkan, masih bernapas dengan sadar, biarkan hatimu berkata pelan, tanpa suara, tanpa kata, aku lelah, dan aku kembali. Dan itu, sudah lebih dari cukup. Diamlah sejenak. Tidak perlu apa-apa. Tidak perlu kemana-mana. Biarkan keheningan ini menutup malam. Biarkan hatimu beristirahat. Biarkan Tuhan mengurus sisanya.